Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, wa khaliqil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai akil baligh. Mengapa di dalam fikih itu dibahas mengenai akil baligh? Karena ini berkaitan dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Allah. Jadi bagi orang yang sudah baligh, maka dia sudah berkewajiban menjalankan perintah Allah atau menjalankan syariat Allah. Itulah mengapa di dalam fikih ini, di dalam kitab Safinah ini dijelaskan mengenai alamat orang yang sudah akil dan baligh. Manakala kita membahas mengenai baligh, maka umumnya tidak bisa dilepaskan dari akil. Maka di dalam pembahasan fikih, ketika kita menyebutkan baligh ini seringkali tidak bisa dilepaskan dari akil, dan muncullah konsep akil baligh. Namun sebetulnya antara akil dan baligh ini sebuah konsep yang berbeda. Dari istilahnya juga berbeda, konsekuensi hukumnya juga berbeda. Kalau akil, kata akil ini merujuk pada seseorang yang memiliki akal sehat atau kemampuan rasional. Atau secara harfiah, akil berarti orang yang berakal, orang yang sudah mudeng dalam bahasa Jawa. Orang yang sudah paham, sudah tahu, paham mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang tidak salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu namanya akil. Nah, dalam konteks agama Islam, akil ini merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan intelektual dan pengertian untuk memahami perintah dan larangan Allah. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, misalnya orang yang mengalami keterbelakangan mental atau anak yang masih kecil, ini mungkin tidak dianggap sebagai akil dalam pengertian hukum Islam. Itulah konsep akil. Kemudian kalau baligh ini merujuk pada pencapaian kedewasaan atau orang yang sudah mencapai kedewasaan, terutama kedewasaan seksual. Dalam konteks hukum Islam, dalam konteks agama Islam, baligh ini mengacu pada tahapan di mana seseorang itu mencapai usia atau perkembangan fisik tertentu yang menandakan bahwa dia telah memasuki masa pubertas dan kemampuan reproduksi. Tandanya misalnya biasanya ini ditandai dengan pertumbuhan rambut pada daerah kelamin. Kalau bagi perempuan itu pertumbuhan payudara. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu mimpi basah. Ya, tentu ada tanda-tanda lain, bukan hanya itu, tapi setidaknya secara umum yang menjadi tanda baligh adalah itu. Nah, setelah anak atau setelah orang itu mencapai tahap baligh,
seperti yang saya jelaskan di atas tadi, ini menunjukkan bahwa seseorang itu dianggap memiliki tanggung jawab hukum secara penuh. Jadi orang yang sudah baligh itu berarti secara hukum dia itu orang yang sudah cakap. Inilah konsep baligh. Ya tentu tadi berbeda dengan konsep akil. Namun ada catatan dalam hal ini bahwa akil dan baligh ini dua konsep yang memang berbeda. Kalau akil berkaitan dengan kemampuan akal dan pemahaman, sedangkan baligh berkaitan dengan kedewasaan fisik dan reproduksi. Tapi prinsipnya bahwa ketika seseorang sudah akil dan baligh ini, dia memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Sehingga tadi yang saya katakan, antara akil dan baligh ini terkadang tidak bisa dipisahkan, atau setidaknya saling berkaitan. Akil baligh di dalam Islam itu mengacu pada usia atau tahapan di mana seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan hukum atau kematangan dalam hukum agama. Maka kalau disederhanakan, istilah akil baligh secara harfiah itu berarti adalah rasional dan dewasa, berakal dan dewasa. Jadi dalam konteks agama Islam, akil baligh ini menjadi penting karena saat seseorang mencapai tahap ini, seperti yang saya katakan di atas tadi, dia dianggap sudah memiliki tanggung jawab hukum secara penuh atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.